Ya, itu rumitnya fikih di situ, Pak. Sehingga perlu belajar ilmu alatnya dan perlu berguru kepada para guru, para ulama yang kredibel. Ulama yang memang kredibel keilmuannya, punya kapasitas untuk itu. Tidak bisa dengan baca buku sendiri untuk memahami hal-hal rumit seperti ini, atau belajar dari orang yang tidak kredibel. Bahaya, ya, bahaya sekali, karena di akhir zaman itu nanti akan muncul fitnah, di mana fitnah itu munculnya orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas untuk berbicara agama, tapi mereka muncul ke permukaan seakan-akan mereka paham agama. Kalau dalam sebuah hadis itu namanya rawaibidah, ya, ada akan muncul tahun-tahun penipuan, ya, nanti muncul akan wayantuku fiha rawaibidah, akan berbicara para rawaibidah fi akhir zaman, di akhir zaman itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah rajulun safih yatakallamu fi amril ammah. Ini bahasanya Rasul pakai rajulun safih. Safih itu apa? Safih itu bukan bodoh, di bawahnya bodoh. Nah, bahasanya bodoh kan orang nggak tahu, tapi nek di bawah bodoh lebih nemen lagi apa? Ya mungkin tolol ya, orang tolol ya. Atau dungu, ya dungu, tolol, oon, satu spesies itu bukan pakai rajulun jahil, Pak, bukan orang bodoh, bukan. Nabi pakai safih. Safih itu ya itu di bawahnya bodoh banget itu. Tapi mereka itu yatakallamu fi amril ammah, mereka itu berbicara dalam urusan yang menyangkut orang banyak, menyangkut kaum muslimin, hukum-hukum agama yang berat, susah dan jelimet, tapi mereka menganggap itu mereka paham dan berhak untuk berbicara itu. Nah, istilahnya Imam Khalil bin Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad itu, orang manusia itu kan ada 4 jenis gitu. Salah satu yang terakhir itu rajulun layadri walayadri anahu layadri. Ada orang itu yang dia layadri itu tidak tahu, nggak punya ilmu, tapi dia itu layadri anahu layadri, tapi dia tidak sadar kalau dia itu bodoh. Itu susah, Pak. Orang bodoh tapi tidak sadar kalau bodoh. Maka kata Imam Khalil bin Ahmad, orang seperti yang farfudu, tinggalkan saja orang seperti itu, jauhi, tinggalkan. Karena kalau orang bodoh masih sadar itu masih bagus, Pak. Orang bodoh sadar, dia berusaha mencari ilmu, itu bagus, karena dia itu gampang dimasuki ilmu, diberi nasihat, pengarahan gampang masuk. Kenapa? Dia sadar diri gitu. Gimana? Sadar diri. Tapi kalau yang sudah bodoh merasa pintar kan susah. Gimana cara memberitahu? Mau diberi ilmu, dia merasa pintar, ditolak gitu. Diarahkan, ini keliru Mas, ini keliru Mbak, misalnya seperti itu. Enggak merasa keliru, enggak mau juga, wong saya merasa pintar kok. Gitu. Jadi rajulun layadri walayadri annahu layadri farfudu, tinggalkan saja orang seperti itu. Kalau saya bicara seperti ini bukan berarti maksudnya wah ini kok Ustaz sombong ini ya, apa pamer ilmu dan seterusnya, tidak ya. Ya, tidak seperti itu. Bukan masalah sombong, tapi kadang-kadang perlu sekali kita mengingatkan umat kaum muslimin akan pentingnya ilmu, dan kalau belajar itu kepada orang yang benar-benar berilmu, dan hati-hati dari fitnah orang-orang yang tidak berilmu tapi begitu lancang berbicara dalam agama. Karena perasaan kita atau sifat kita yang ya rahmatul ummah, rahmat kepada umat ya. Karena ahlu sunnah menika arhamun nas bin nas, manusia yang paling rahmat kepada manusia. Kita ngeman gitu loh. Oleh karena itu kadang di zaman akhir seperti ini, di akhir zaman ya, mendekati hari kiamat seperti ini,
Orang-orang berilmu itu kalau bisa ya kadang-kadang perlu pamer ilmu, Pak. Perlu pamer apa? Ilmu. Perlu pamer capaian ilmu, perlu pamer tentang penguasaan ilmu. Untuk apa? Pamer dalam tanda kutip ya. Untuk apa? Agar umat itu tidak terjerumus kepada pihak-pihak yang memang keliru. Mau belajar agama malah repot. Kadang orang awam itu seneng sing wah ustate kenceng. Kadang orang awam itu kan lo nilai ustad, wah ustate kenceng nek ngomong berapi-api, wah gini berarti bagus. Nah, kadang nilai orang awam kan begitu. Gini apa tuh? Iya. Kadang ada orang awam nilai cuma dari apa gitu. Wah ustadnya ganteng, wah mantep, masuk iki. Nah, nggak nilai ilmiahnya. Bayu ustadnya lucu enak ya jane sip ya begitu ya gimana betul iya kan seperti itu penilaian orang awam ya. Wah ustadnya ini ditanya apa-apa bisa jawab berarti pinter ya kan orang awam seperti itu ya. Seperti itu Pak nilainya ya. Yang itu sebenarnya bukan satu yang substansial untuk menilai seseorang ya. Makanya kadang-kadang kenapa para dokter gitu, para dokter itu nek praktek kan nopo buat plang nama ya, di pinggir jalan rumahnya itu dokter ini spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, izinnya ini itu pamer Pak sebenarnya. Pamer supaya orang berobat tidak salah masuk. Lo mau berobat saraf kok misalnya pengobatan alternatif misalnya kan. Belok sana dikira ini orang pinter tapi karena Pak dokternya nggak pasang plang. Karena tawaduk ya, malah rendah hati, nggak pasang apa-apa. Nggak pasang izinnya, nggak pernah ngomong sekolahnya berapa tahun padahal dia sekolahnya 15 tahun tapi nggak ngomong, nggak pasang plang, nggak ngaku kalau dokter, nggak ngaku kalau spesialis saraf. Nah ini yang pengobatan orang-orang yang nggak genah, yang nggak punya kapasitas untuk ngobati orang malah pasang plang gede banget, baliho gede banget, pengobatan alternatif gitu, sekali pegang sembuh gitu, sekali pegang sembuh. Padahal tidak diketahui riwayatnya belajar di mana, punya izin ngobati atau tidak dan seterusnya. Jadi itu kadang-kadang kita perlu seperti itu di akhir zaman dan kita tidak boleh suudzon ya, suudzon kepada ulama. Loh ulama ini kok kayak rodok sombong gitu. Gak boleh ya. Itu kadang-kadang ulama itu melakukan sesuatu yang mungkin ada maslahatnya dan ada tujuannya.